bukan karena bakat, tapi bagaimana seorang ibu mendongeng pada anak-anaknya dan akhirnya memancing anaknya untuk menjadi berimajinasi, dan itu akhirnya membuat aku jadi gemar baca. Diza diazanin tapi ternyata karena prematur harus masuk inkubator. Ya aku yang nungguin juga di depan kaca ruangan itu bersama papahnya ya, karena mamanya masih bed rest. Nggak tahu kenapa ada satu rasa ini kayaknya bakal jadi anakku juga deh gitu sampai besar. Dulu papa mama tuh berantem terus. Jadi untuk anak kecil itu kayaknya ngelihat itu kayak traumatik ya sepertinya. Jadi dan memang di tengah-tengah berantemnya papa mama pasti Om Adit yang akan melindungi aku. Jangan sekali-sekali memandang remeh orang lain karena kita tidak tahu dia akan jadi apa ke depannya. Mungkin jadi dia akan penolong kita. Kalau gak ada Om Adit mungkin ya I might have to end it all aja gitu misalnya. Kalau tidak ada Om Adit. Segitu kelam. Segitunya. Halo pemirsa, sahabat saya yang akan bercerita dari hati ke hati kali ini adalah seorang sutradara film, penulis naskah, dan pelatih seni peran yang dikenal luas di dunia hiburan Indonesia. Sejak duduk di bangku kelas 5 SD, ia sudah menjadi penulis cerpen di majalah Bobo. Lalu saat SMP, ia mulai belajar menulis naskah panggung secara otodidak dengan meminjam mesin ketik dari tetangganya. Perjuangan tidak sia-sia. Naskahnya pun terpilih untuk digunakan oleh Televisi Republik Indonesia. Ia mendirikan Teater Kaula Muda dan Sanggar Ananda yang sudah melahirkan sejumlah artis besar seperti almarhum Olga Syaputra, Ruben Onsu, Dude Herlino, Jessica Mila hingga Prilly Latukonsina. Lenong Bocah adalah salah satu karyanya yang mendapatkan 6 piala Vidya dari Festival Film Indonesia. Ia juga dikenal sebagai pemimpin sanggar yang berjiwa sosial tinggi. Ia menganggap semua anak didiknya adalah keluarga. Bahkan dengan sukarela sebagian dari mereka dibesarkan dan diasuh dan didukung akademik dan potensinya hingga mampu berkarya dan berdaya. Inilah Aditya Gumai bersama sang anak asuh Diza. Kak Adi. Apa kabar? Baik. Iya. Kamu kelihatan tetap fresh, glowing. Apa tuh rahasianya? Itu semuanya tergantung dari narasumbernya. Oh iya benar ya. Kalau narasumbernya memantulkan aura positif, nampaklah di diriku. Senang ya kalau saling memuji gini ya. Hidup begitu damai. Masuk Daai tadi juga aku melihat satu suasana yang peaceful banget. Benar. Gitu ya. Ya Iya. disitulah memang dalam kehidupan harus ada penyeimbang. Benar. Benar. Apalagi udah seumur kita. Ya, Seumur saya maksudnya. ya terima kasih. Saya ini diantaranya Kak Adit sama Diza. Biar balance. Iya. Jadi ada anak tangganya nih kayaknya. Betul. Diza apa kabar? Baik Kak, apa kabar Kaknya? Baik. Ya. Dapat salam dari banyak orang yang menyaksikan Diza langsung bilang salamin Kak. Tapi saya nggak mau nyebut namanya di sini. Baik. Yang penting sudah kelihatan saya menyampaikan salamnya. Oke. Terima kasih. Jadi waktu Diza kecil tuh hanya pernah jadi bintang tamu di serial Lenong Bocah yang di salah satu stasiun TV. Diza main juga. Aku pokoknya anaknya waktu itu masih kribo, gendut, masih agak gemuk. Sekarang udah segini. Iya. Dan Anda tetap kayak gini. Iya, makanya Kaknya. Oh, cantik sekali Anda gayanya. Kalau foto model. Oh iya, saya lagi terkejut, cuman nggak boleh nutup begini kan ya, masih tetap on frame gitu. Muka ya. Oh masa sih? Iya. Oh iya, kalau orang cantik terkejutnya gitu. Oh iya ya. Tapi kalau jadi orang Betawi beda ya. Oh beda. Iya. Ya, ibu kan dari Betawi kan. Bener Kak Adit ya. Sampai nih ya kalau pemirsa, orang tuh semua pasti menyangka saya adalah hasil yang ditelurkan oleh Lenong Bocah. Saking Betawinya saya. Tapi di sini kamu begitu anggun, elegan. Ini Memang vibes-nya itu di mana kita berada beda ya. benar. Ya. Sama usia juga menentukan. Tapi Kak Aditya, aku tuh jujur ya, Diza dengan Kak Aditya berarti sudah
Kenal berapa lama? Dari bayi dong. Hah? Dari bayi. Dari bayi. Jadi waktu Diza itu lahir, karena papanya itu sahabatku, papa dan mamanya, aku ada di situ. Waktu papanya mengazankan Diza, ya aku di sampingnya. Dan akhirnya Diza terus sampai sekarang ada di dalam lingkunganku, dalam hidupku gitu loh. Hah? Iya, dari bayi. Tadinya tuh aku pikir ini salah ketik gitu loh. Bersama sang anak asuh, adik asuh kali. Yuk, Oh, thank you Om. Iya. Senang ya kalau kita saling memuji lagi ya. Tapi memang begitu tuh kan, auranya memang berbeda. betul. Tapi ternyata setelah mendengar cerita ini, oh iya bener, sang Iya, anak iya, asuh iya. gitu. Diza tuh menjelang 27 Betul, menjelang 27. dan aku udah 59. Yes. Ya, aku 59. Gak kelihatan kan? Iya. Gak kelihatan. Semacam ini ya, makhluk astral nggak kelihatan. Enggak. Enggak. Umurnya nggak kelihatan, orangnya sih kelihatan tuh. Kalau ditanya kenapa bisa seawet muda ini, minum apa? Oh ini, hati yang bersih. Tenang, damai, tidak berpikiran buruk tentang orang lain. Mhm. Jadi masalah itu udahlah, gak usah terlalu dipikirin. Yang penting kita menikmati hidup hari ini, Yes. gitu. Ya kan, gak usah mengkhawatirkan ke depan, belum tentu hidup juga besok. Jadi udah nikmatin aja hari ini. Aduh. Gitu. Padahal saya tuh masih ingat ya. Awal-awal karir saya itu kan tahun 2000-an awal ya. Ya 99, 2000, 2001. Pengen banget tuh berada di dalam naungan Mas Aditya. Ih, harusnya gabung ya. Iya. 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 Tepat banget. Pasti lebih aura kebetawiannya lebih muncul. Lebih keluar Terasa lagi. bener. Karena dulu kan ngelihat gitu, Oki Lukman. Iya. Dulu kan awalnya kan orang mengenal kata lenong itu dari lenong rumpi. Tapi kan Yes. tuh angkatan dulu banget. Iya. Terus hadirlah nih para bocah-bocah ini gitu. Iya. Terus nonton tuh kayak, oh pengen. Berarti waktu Lenong Bocah tahun 93 itu hanya Aku masih nonton di dong. usia berapa? 10-an lah ya. 10-an ya. 10-an. Seangkatan lah sama anak-anak lenong bocah. Iya. Tinggal di mana waktu itu? Dari Jakarta. Ini yang wawancara siapa ya? Kebiasaan ya kayak begini. Ya, jadi penasaran Sar. Jadi Nah, pernah begini kepo ya. juga. Jadi- Langsung set. Memang itu bedanya kalau misalnya kita hadir bersama dengan seorang sutradara dengan latar belakang menulis naskah nih, jadinya bisa kebalik kita Bisa semuanya. Improvisasi jadi Skripnya begitu berbeda langsung. berkembang ya. Jadi benar-benar kayak ruang tamu di sini rasanya. Iya. Tapi sebentar, tadi saya membaca ada suatu hal, bukan suatu hal ya, ada beberapa hal yang mengejutkan aku Ya. loh, Kak Adit. Salah satunya adalah kalau Kak Adit ini ternyata sudah menulis cerpen dari kelas 5 SD. Iya. Jadi aku tuh amat sangat gemar membaca. Oke. Begitu gemarnya, jadi dari kecil itu setiap apa yang diminta sebagai hadiah dari orang tua pasti buku. Uangku jajan ditabung untuk beli buku. Begitu banyaknya buku sampai aku bisa buka perpustakaan sendiri di teras rumah. Lalu kemudian anak tetangga bisa nyewa di situ. Iya, jadi aku punya taman bacaan dan sampai sekarang juga wah kalau pergi ke toko buku kalau nggak keluar bawa banyak buku tuh kayaknya nggak puas. Kenapa? Aku khawatir buku itu nggak terbit lagi, jadi aku beli walaupun nggak segera aku baca, aku harus punya gitu loh. Nah, jadi aku punya ruangan di Sanggar Ananda dan juga di rumahku tuh yang rak bukunya banyak sekali buku. Dan masih ada yang diplastikin. Dan banyak yang masih diplastikin, Masih ya. ada yang belum dibuka. Ya, karena belum aku baca gitu ya, tapi aku simpan. Walaupun zaman sudah berubah, semua orang baca lewat gadget, tapi kenikmatan membaca dari buku itu beda. Nah, itulah awalnya. Kegemaran membaca itulah yang membuat aku dari kecil memiliki perbendaharaan kata yang kata guru-guru bahasa Indonesiaku di atas rata-rata. Aku bisa menulis puisi, bisa kalau membuat karangan tuh pelajaran bahasa Indonesia tuh itu menjadi karangan yang contoh di kelas-kelas lain. Ini seperti ini kalau bikin karangan gitulah kira-kira. Dan itu menyemangatiku karena guru bahasa Indonesia selalu memberikan pujian terhadap karya-karyaku dan akhirnya ya berkembanglah menulis cerpen ya, kemudian ketika SMP akhirnya
menulis naskah panggung untuk Pusat Kebudayaan Perancis pada saat itu, dan berkembang di kelas 2 SMP menulis skenario TV untuk TVRI, satu-satunya stasiun TV di Indonesia. Disa menular nggak ke Disa akhirnya? Yes, sebenarnya jadinya karena memang dari kecil sama Om Adit, aku manggilnya Mas Om Adit, itu tuh semuanya kayak aku waktu kecil ketika Om Adit nyutradarain pasti aku duduk di sebelahnya ngeliat. Aku ngajar pun dia pasti di sebelahku, ngajar acting gitu loh. Editing, orang anak kecil biasanya bosen, aku kalau kata cerita Om Adit, aku diem nontonin lagi ngedit. Menikmati gambar yang bolak-balik diedit itu, dia menikmati berjam-jam gitu loh. Jadi papanya memang pemain sinetron juga, mamanya juga seorang pengajar model gitu ya, darah seninya memang kuat juga. Tapi kelihatannya sebagian dari apa yang menjadi bakatku juga ada di dia. Dia bisa bernyanyi dengan baik, dia juga public speakingnya keren, dia pernah menjadi host di berbagai acara TV dan juga panggung. Dan ya yang mungkin mesti dikembangkan lagi, menulis skenario-nya kali gitu. Wow. Oke. Ya, waktu kamu SD udah nulis apa, Anya? Surat cinta. Oh iya, serius. Surat cinta kepada orang tua. Oh, benar. Jangan salah dong. Dipancing nih sama Kak Adit, ntar keangkat nih sisi sana. Coba ya, cinta masa lalunya Anya yang nonton. Tapi Kak Adit, tadi kan diceritakan SMP itu adalah yang akhirnya naskahnya bisa diambil dan ditayangkan di TVRI. Ya. Kalau saya membayangkan untuk menulis naskah itu kan berbeda dengan menulis cerpen. Yes, betul. Dan nggak tahu ya, mungkin beda angkatan. Iya. Tidak terbayang zamannya SD SMP kita diajarin pelajaran menulis naskah, kayak nggak ada deh. Nggak ada. Jadi bagaimana caranya? Menulis naskah itu beda loh. Betul, secara format beda banget. Beda banget. Nah, jadi ceritanya setelah menulis naskah panggung yang buat Pusat Kebudayaan Perancis itu, dan kemudian diminta lagi 2 kali oleh Pusat Kebudayaan Perancis karena pertunjukan pertama dianggap sukses gitu ya. Aku masih tulis tangan loh padahal skenarionya. Aku ingat banget, namanya Mbak Wiwin di Pusat Kebudayaan Perancis di Salemba ya di tahun 80-an. Aku datang anak SMP bawa naskah panggung dan dia tuh sambil senyum gitu ya. Tapi aku ngerasa ada satu yang sebut welas asihnya dia ya kepada seseorang anak yang begitu bersemangat bawa-bawa berlembar-lembar kertas folio yang ditulis tangan dengan serapi mungkin. Tulisanku bagus loh, tulisan tanganku. Jadi dia kemudian memberi penghargaan untuk ya sudah, kamu boleh sama teman-teman kamu mainkan naskah kamu dan tampil di panggungnya Pusat Kebudayaan Perancis. Nah, pertunjukan pertama itu dianggap sukses. Lalu di ulang tahun negara Perancis, tapi dirayakan di Indonesia, aku diminta lagi menulis naskah lagi gitu loh. Akhirnya dari situ tetanggaku yang pemain drama TVRI, waktu itu belum disebut sinetron ya. Disebutnya ya Sandiwara TV. Itu dia membawa naskah yang akan dia mainkan di TVRI. Nah, kemudian aku lihat, oh ini ya, seperti ini ya bentuk naskah untuk skenario itu. Aku belajar otodidak, jadi memindahkan dari bahasa buku atau bahasa naskah teater menjadi TV. Aku masih menyebut katu tuh waktu itu cutok gitu ya karena nggak ngerti. Cutok. Tapi akhirnya Katu ya. Yang di belakang kan kalau di skenario kan selalu di akhir adegan ada tulisan katu atau cutok itu. Nah, dia ngarahin, oh ini maksudnya ini ada interior, eksterior. Oh oke. Aku tinggal memindahkan imajinasiku. Oh ini adegannya harus ada di interior dan eksterior. Nah, memang nggak langsung tembus. Ada 8 kali diminta untuk revisi oleh pihak TVRI pada masa itu. Pakai tulis tangan juga tuh? Nggak dong. Nah itu tadi aku pinjam mesin tik tetangga. Jadi kan waktu itu belum ada komputer kan, belum ada laptop segala. Tetanggaku kan karyawan yang selalu bawa-bawa mesin tik zaman ya. Mereknya Royal aku ingat. Ya. Nah jadi kalau pulang kerja sore aku pinjam mesin tiknya. Aku coba ngetik sampai tengah malam gitu. Pagi-pagi aku pulangin lagi ke tetangga untuk dia bawa kerja. Baik hati banget tuh. Kemudian akhirnya ya sudah, aku bisa mendapatkan lah satu skenario pertama yang berjudul itu Langkah gitu. Drama remaja. Dan setelah 8 kali diminta revisi, diperbaiki,
diterima, diproduksi. Nah, inilah masanya seorang Aditya Gumai merasa, yes, ini adalah profesi yang akan kujalani seumur hidup. Karena ternyata honornya besar pada masa itu. Ya, jadi ceritanya gini, aku ceritain ya. Waktu zaman tahun 80-an itu, untuk bisa ke sekolah, aku dapat uang jajan tuh cuma Rp75. Ya, Bayang koin kecil banget 25 perak ya, sama yang 50. sama 50. Ya. Nah, 25 itu untuk jajan, 50-nya itu untuk pulang pergi naik bis dari rumahku di daerah Senayan menuju SMP Negeri 8 di Pegangsaan. Ya. Jadi 25-nya itu kan jadi uang jajannya ya. Somai masih Rp15 waktu itu di kantin. Nah, begitu ternyata naskahku diterima, skenario pertamaku itu yang durasi 30 menit dibayarnya Rp75.000. Jadi buat seorang anak SMP, wah banyak sekali gitu ya. Iyalah. Nah, karena waktu itu aku belum punya sanggar, ternyata banyak sanggar-sanggar di Jakarta yang kalau mau main drama di TVRI harus cari skenario yang sudah di ACC oleh TVRI. Dari pihak TVRI ngasih tahu, itu ada tuh Aditya Gumai naskahnya udah di ACC, kalau mau beli aja di sana, beli sama dia. 2 SMP. Iya. SMP. Jadi naskahku akhirnya selain dapat dari TVRI Rp75.000, dibeli oleh sanggar-sanggar di Jakarta dengan harga Rp55.000. Akhirnya aku punya uang, ya udah Rp55.000 tambah Rp75.000, ya kan? Buat seorang anak SMP besar banget. Aku bisa beli apa aja saat itu. Dan yang pertama aku beli adalah mesin ketik. Dan harganya waktu itu Rp40.000. Wah. Iya. Dan akhirnya sudahlah menjadi semakin bersemangat untuk menulis. Dan terus dari SMP sampai lulus SMA, karyaku terus mengalir buat TVRI, baik drama remaja, sinetron. Itu yang menyebabkan ketika lulus SMA di tahun 1986, aku bisa mendirikan sanggar untuk memainkan naskah-naskahku. Karena ternyata dari skenario yang aku udah dapat honornya, kalau aku punya sanggar, aku dapat honor juga sebagai koordinator. Lalu karena aku bisa mengatur laku, aku dapat honor sebagai pengatur laku. Jadi aku dapat 3 pemasukan dari mendirikan sanggar kalau tampil di TVRI pada masa itu. Itulah yang membuat sanggar terus muncul di TVRI, dan kemudian ketika TV swasta muncul, ada TPI, ya, SCTV, RCTI. Di tahun 93 itu aku memasukkan serial Lenong Bocah, gitulah akhirnya. Oh wow. Tunggu. Sebelum mengarah ke sana, Ya. kan semua orang pada bilang bakat itu bisa juga merupakan keturunan dari keluarga. Kalau dari keluarganya Kak Aditya, Ya. siapa yang juga suka nulis atau siapa yang suka berperan? Ya. Atau yang punya darah seni gitu deh. Sebenarnya sih ibu dan ayahku tentara. Ya. Hah? Ya. Nggak siap Ya. aku denger ini. Ibuku ibu rumah tangga. Ayah bisa main gitar, nyanyi-nyanyi, tapi kurasa lebih kepada ini penting nih. Ya. Waktu itu ibuku itu kalau kita mau tidur anaknya ibu kan 10 orang ya. Dan ada 4 yang berdekatan umurnya, beda-beda setahun gitu paling. Nah itu aku kebetulan kembar. Aku anak kembar. Jadi Ada. ya, jadi 4 anaknya yang umurnya nggak beda jauh ini selalu dikumpulkan untuk didongengin sebelum tidur. Nah inilah yang menjadi trigger. Aku jadi pengen baca buku yang dibacain sama ibu tuh apa. Jadi karena akhirnya gemar didongengin, walaupun kadang-kadang ceritanya tuh mengulang dan dibikin series. Jadi sama ibu saya suka dibikin series yang kayak bagian ini, ya udah tidur dulu ya, besok dilanjutin. Tiba-tiba berkembang tuh bersambung gitu kan. Dan ya kayak nonton stripping ya, tapi Didongeng. nyokap yang lagi cerita dongeng. Itu yang membuat menurut aku bukan karena bakat, tapi bagaimana seorang ibu mendongeng pada anak-anaknya dan akhirnya memancing anaknya untuk menjadi berimajinasi, dan itu akhirnya membuat aku jadi gemar baca.
gemar membaca itulah yang akhirnya membuat aku juga memiliki perbendaharaan kata cukup banyak untuk dituangkan dalam cerpen, skenario, ataupun bahkan novel gitu loh. Masih ingat nggak dulu didongengin apa sih cerita? Cerita favorit kita itu dari cerita rakyat Sumatera Selatan. Judulnya Batu Belah Batu Betangkup. Tangkup. Ada anak bersama ibunya tinggal di hutan di sebuah rumah. Ibunya selalu mencari kayu bakar untuk dijual di pasar. Ibunya pulang, begitu pulang, kok kamu nggak ngasih makanan ya buat ibu? Terus, oh iya lupa. Akhirnya ibunya sedih. Udah akhirnya si ibunya pergi meninggalkan rumah. Ibunya lagi baper waktu itu. Ditinggalin. Terus dia akhirnya menuju ke sebuah sungai dan ada batu besar di situ. Lalu dia berdoa gitu ya. Hai batu besar, anakku tidak menyayangiku, tidak mau membagi makanannya padaku. Bukalah mulut mulut kamu dan makanlah aku. Jadi si ibu itu lompat ke dalam batu besar dan tersisanya rambutnya aja. Anaknya kan lari menyusup dan melihat ibunya sudah dimakan batu besar dan hanya ada air menetes dari batu itu dan akhirnya menjadi sungai di daerah Sumatera Selatan. Namanya Sungai Lematang. Nah, cerita tentang anak yang tidak mau berbagi makanan pada ibu itu melekat banget di otak kita, anak-anaknya. Jadi setiap kali beli makanan di kantin sekolah, pasti setengah kita bawa pulang buat ibu. Gitu. Hingga akhirnya ibu tiada tuh kita semua kompak untuk selalu ada dan membantu, saling bantu keluarga tuh kompak. Gitu. Iya. Dan cerita ini didongengin lagi sama Om Adit pas aku kecil. Iya. Dengan gaya seperti tadi. Ya, tapi lebih ekspresif, detail lebih sampai gitu sama Om Adit. Iya, aku bisa bikin sesuatu yang lebih. Dia bagaimana si ibunya lari ke batu dan slow motion. Iya, beneran diekspresifin banget. Gitu. Oh my god. Jadi kita yang dengar waktu itu ada juga anak Om Adit juga, anak angkat juga cewek diceritain itu pasti selalu kayak ikutan terbawa gitu dalam ceritanya ngeliat Om Adit cerita. Sayang sih, aku tadi baru dengerin yang garis besarnya aja nih. Sampai gini, emang beda ya kalau cara bertutur, cara bercerita, intonasinya nggak harus yang berlebihan, tapi membawa dan mendayu kita banget. Lama sekali saya tidak pernah mendengar gaya bercerita seperti tadi. Jadi strippingnya tuh nggak di mana. Misalnya ya, ketika dalam ibunya lari itu menuju sungai itu, ibunya kecapean, tidur di bawah pohon. Terus anaknya masih ngejar jauh. Terus ada daun jatuh, membangunkan, cepat bangun, anak mau sebentar lagi tiba. Ibunya terbangun. Besok kita lanjut lagi. Udah ada ya kartunya, udah kembali. Kartunya udah ada kayak gitu ya. Episode selanjutnya. Iya, iya. Aduh, tapi Disa, Kak Adit ini kan memang memiliki banyak anak-anak yang akrab dengan dirinya. Tapi kayak saya dan mungkin banyak juga pemirsa hanya mengenal Kak Aditya Gumai sepanjang apa yang kita lihat dari luar aja. Yes. Bisa yang ternyata merasakan dari sentuhan pertama masih bayi. Aku Coba. melihat dia di inkubator. Kenapa aku prematur pada saat itu? Prematur kecil. Jadi aku sama papanya nungguin. Oke. di ruang. Sebentar. Boleh dirunut aja nggak ceritanya daripada aku menangkapnya kemana-mana nih. Iya, Oke. iya. Jadi gimana? Coba dari Kak Adit dulu, Ya. ntar disambung ya sama Disa Boleh, ya. boleh. Jadi papanya kan pemain sinetron dan kebetulan memainkan sinetron dari skenario yang aku tulis gitu loh. Nah, ketika papanya nikah dengan mamanya yang juga temanku, ya udah kita kan menjadi lebih ya karena itu sahabat-sahabat saya ya. Ini kenalnya jauh-jauh sampai sebelum adanya pernikahan. Iya, udah. Jadi begitu lahir kemudian Diza diazanin tapi ternyata karena prematur harus masuk inkubator. Ya aku yang nungguin juga di depan kaca ruangan itu bersama papahnya ya karena mamanya masih bed rest. Nggak tahu kenapa ada satu rasa ini kayaknya bakal jadi anakku juga deh gitu sampai besar. Kenapa Gitu. sih? Ya, kenapa bisa sebaik itu? Ya karena nggak tahu itulah ya. Kadang-kadang cinta atau sayang itu bukan juga karena pertalian darah, gitu loh. Jadi
hati itu memilih kepada siapa yang akan disayangi, dicintai, jatuh hati pada siapa gitu. Nah itu yang aku rasakan tuh dari awal. Jadi ya DJ itu sampai besar aku ngerasa kayak ya dia memang anakku banget gitu. Wow. Ada things yang kita nggak bisa jelaskan, tapi bagaimana semesta menyatukan Betul. rasa Ya. dari dua individu. Kalau dari sisinya Disa, bagaimana keakraban ini bisa terjadi? Mungkin karena jadi dari kecil memang Om Adit kan suka ngajak jalan-jalan sama mama papa juga waktu itu. Dan kalau udah diantar pulang, anak umur 4 tahun atau 5 tahun tuh kalau udah mau diantar pulang ke rumah, pasti aku udah tahu ini jalan ke rumah dan aku langsung bisa ngejepit kaki. Kalau otomatis ngejepit kakinya lagi digendong sama Om Adit, dijepit nggak mau pulang, maunya Ada siapa yang di pangku aku kan? sama Om Adit aja gitu. Sampai udah akhirnya sampai dari kecil tuh ada waktu kalau Senin sampai Jumat hari sekolah di rumah, liburan ya di rumah Om Adit nginep. Iya. Dan ada masa ketika akhirnya papa mamanya berpisah, ya. Diza memilih ikut aku, tidak memilih ikut papa, tidak ikut milih mama. Betul, aku ikut Om Adit. Kenapa? Itu tadi sih Kak, kayaknya memang udah ngerasa. Jadi sebenarnya sama papa almarhum papa sendiri tuh aku udah kayak temen malah. Okay. Maksudnya masih ada, ibaratnya masih bisa bercanda-canda, agak sedikit ya bercandanya bener-bener bercanda kayak temen. Tapi kalau sama Om Adit sendiri aku udah nganggep kayak ini papaku. Aku takut misalkan aku kalau mau izin tuh pasti ke Om Adit. Kalau ke papa mama mah nggak perlu izin lagi. Tapi apapun ke Om Adit. Apapun itu semua dari aku kecil, dari bayi sampai akhirnya ya udah aku juga ternyata cinta sama dunia acting, ikut sanggar sampai detik. Sempat jadi the best actor festival teater anak loh. Iya. Itu karena cinta aku sama acting banget, dan itu pasti karena ada aku hidup sama Om Adit selama ini kan. Sampai detik ini pun aku suka acting dan entertain, di dunia entertain. Udah benar kata Om Adit sih, something kata Kak-nya tadi, something gak bisa dijelasin, nggak tahu kenapa, tapi aku rasa ada kayak ikatan aja sih sama Om Adit dari kecil sampai sekarang. Jadi kemanapun aku segede gini kan aku masih ada bandel yang pergi kemana pasti pulangnya otomatis ke Om Adit lagi. Iya. Dan yang pasti menegur jangan lewat tengah malam, atau kalau ngumpul sama teman-teman jangan minum-minuman gitu ya. Atau segala sesuatu deh gitu, mengingatkan hal-hal yang layaknya seorang tua pada anaknya itu. Jaga diri. Ya itu pasti aku. Yang paling gelisah kalau dia nggak pulang atau dia jauh itu ya pasti aku gitu loh. Mikirin gitu kan. Nah. Oke. Ini menarik karena gini. Sepanjang pengetahuan aku, yang menjadi anak asuh Kak Adit itu nggak cuma Disa tapi banyak banget. Banyak banget. Bahkan yang menganggap Kak Aditya Gumai sebagai panutan, orang tua, kakak, saudara, om, apa keluarga. Itu bukan 1, 2, tapi banyak sekali. Nah, kenapa Disa yang berada di samping Kak Aditya Gumai dan keakraban seperti apa? Apalagi yang tadi ceritanya menarik. Anak umur 4-5 tahun sudah memiliki rasa attachment kepada Kak Adit. Seseorang yang bukan darah. Iya, bukan darah. Dan itu kan anak kecil itu kan rasanya nggak bisa dibikin-bikin ya, nggak bisa dibuat-buat. Itu pasti murni apa yang dia rasakan sampai dia merasakan keakrabannya lebih kepada Kak Adit. Iya. Saya tuh sampai tercengang, apa yang bisa membentuk ikatan itu? Apa sih, Dis? Ada beberapa faktor. Mungkin satu yang tadi kita udah bahas tentang emang batin aja dari awal sudah rasa sayang. Cuman ada satu lagi faktor yang sebenarnya mungkin aku nggak nyaman ada di rumah. Karena dulu papa mama tuh berantem terus. Jadi untuk anak kecil itu kayaknya ngelihat itu kayak traumatik ya sepertinya. Jadi dan memang di tengah-tengah berantemnya papa mama pasti Om Adit yang akan melindungi aku, yang akan datang atau jemput. Bisa kalau seingat Disa kalau semalam apapun kalau aku udah ngadu nangis bisa dijemput sama salah satu driver. Dan yang melerai juga ya
misalnya ada keributan di antara suami istri, papa mamanya Diza itu ya pasti rasanya mereka cukup menghormatiku juga sih gitu. Jadi mereka pasti akan diam tenang. Dan papanya pasti aku ajak menjauh gitu kan, mungkin pergi sama Diza ke rumahku gitu kan, mamanya biar di rumahnya dulu gitu, seperti itulah. Artinya memang aku jadi orang yang lumayan sibuk jadi penengah pada saat itu ya. Tapi Diza akhirnya memang merasakan jadi lebih nyaman, mungkin karena juga denganku selalu bisa bermain. Ya. Kemanapun dia mau memilih bermain, di playground manapun, membeli mainan apapun gitu kan. Aku memberikannya tuh karena ngerasa aku harus menghibur nih hati anak yang lagi gundah gulana karena persoalan orang tuanya. Jadi apapun yang dia minta aku pasti beliin gitu untuk membuat dia gembira gitu. Kenapa Kak Adit mau melakukan langkah ekstra itu ke anak-anaknya Kak Adit? Sebenarnya sih pada dasarnya memang aku sangat menyayangi dan menyukai anak-anak. Ya, paling nggak bisa, nah ini dia. Aku tidak fobia apapun, ya. Tapi kalau baca berita tentang anak yang kena KDRT atau kena musibah itu aku langsung lemes. Gitu ya, langsung lemas. Itu pasti aku akan hindari semua berita-berita, apalagi sekarang ya sudah ada sosmed bertebaran di sosial media, itu pasti aku akan hindari karena aku paling tidak kuat melihat anak kecil itu menderita ya, anak kecil yang tersiksa atau anak kecil yang memang kekurangan, kelaparan atau itu paling nggak bisa. Jadi pada dasarnya itu sih sebenarnya. Nah, karena Diza memang dari kecil sudah lahir, di mana aku menjadi saksi dia hadir di bumi gitu ya, dan ikut bersama-sama dia bersama orang tuanya membesarkan ya, akhirnya ya ikatan batin itu jadi kuat banget. Begitu kuatnya sampai ada suatu waktu Diza tuh sakit, kena demam berdarah. Ya, papanya pasti juga bingung. Aku jauh lebih bingung. Sampai aku berpikir, ya Allah kalau seandainya Diza nih tiba-tiba masih sekecil itu ya, waktu itu umurnya baru 9-10 tahun. Dia meninggal, aku pasti tidur di kuburannya. Gitu ya. Karena ngerasa kayak yang wah gitu ya. Begitu nggak mau sampai anak ini tuh menderita gitu, sakit dan lain sebagainya gitu. Sedekat itu sih. Jadi kayak memang Tuhan memilih dia untuk memilih Diza untuk menjadi orang dekat denganku, untuk bisa melindungi dia di masa kecilnya ya kan, dari suasana yang nggak nyaman di rumah gitu. Emang aku diminta hadir untuk Diza saat itu, kelihatannya seperti itu. Ya. Untuk menjadi seseorang dengan rasa empati sebesar yang dirasakan oleh Kak Adit, itu bukanlah langkah yang umum dirasakan oleh semua orang. Kalau Kak Adit nggak keberatan untuk sharing, apa yang bisa memupuk sehingga Kak Adit bisa punya rasa empati yang sangat besar seperti itu, rasa sayang yang ekstra bahkan untuk orang-orang yang bukan ada ikatan darahnya? Apa ya, barangkali karena memang aku orang yang boleh dibilang peaceful man ya, orang yang nggak terlalu suka keributan. Orang yang sangat menyukai orang yang saling mengasihi, menyayangi itu, aku ngerasa kayak yang nggak mau ada keributan. Kalau ada masalah apa sih kalian ini gitu? Ya ini masalah ada persoalan pinjam meminjam uang. Udah deh, gak usah ribut. Kalau aku ada uang, udah pakai uangku dulu. Misalnya kayak gitu. Valid sih. Ya, Valid. Iya. Jadi di keluarga atau dimanapun aku nggak mau orang ribut tentang sesuatu. Dan kalau itu bisa diatasi, aku bantu gitu lah ya. Jadi rumahku dari dulu sejak Sanggar ada dan akhirnya mampu mengontrak rumah sendiri, kemudian membeli rumah sendiri, itu selalu menjadi rumah yang kusebut rumah semua orang. Yep. Siapapun boleh tinggal di situ. Mengambil makanan apapun di kulkas dengan bebas, ya kan? Nggak ada larangan apapun untuk istilahnya menggunakan semua fasilitas yang ada di rumahku. Jadi karena prinsipnya ya udah, ini Tuhan sudah memberikan aku rezeki melaluiku, sesungguhnya juga punya orang-orang di sekitarku, ya udah berikan aja gitu.
ya prinsip bahwa harta nggak dibawa mati itu ya emang beneran aku jalani dari dulu. Jadi memang keinginan berbagi itu, kalau aku punya uang misalnya, aku punya uang misalnya 100 juta untuk bisa pergi jalan-jalan ke Eropa sendirian menikmati semua fasilitas. Tapi aku hitung 100 juta ini bisa aku buat 10 orang tapi hanya pergi ke Bali. Mendingan aku pergi ke Bali dengan 10 orang daripada aku sendirian ke Eropa, kan gitu. Itu nggak tahu kenapa ya, mungkin memang rasa itu ya kalau boleh dibilang sebagai satu berkah ya mungkin. Tapi itulah yang terjadi gitu. Ya. Bisa tadi bilang beberapa kali valid. Benar. Valid, benar. Ada nggak kejadian-kejadian yang Disa sudah lihat sendiri yang dilakukan oleh Kak Adit ini yang ya kalau masuk akal kadang-kadang kayak nggak masuk akal, tapi itu pasti hati yang menggerakkan, karakternya Kak Adit yang menggerakkan. Om Adit itu bener-bener orang yang baik banget. Dalam arti bener yang tadi Om Adit bilang, gak suka ribut. Even misalkan ada orang yang menyebalkan buatku karena sebenarnya harusnya Om Adit gak usah deket sama nih orang. Pasti kita bisa ngerasain ada orang-orang gitu, yang kan. gak baik inilah. Cuman saking baiknya, udah gak apa-apa. People come and go kata Om Adit. Sesimpel itu Om Adit. People come and go. Jadi kalau kita udah berbuat baik dia masih mau kayak begitu ya udah. Yang penting kan udah berbuat baik. Itu yang bikin aku geleng-geleng seperti Kak Anya bilang. Karena mungkin aku masih muda, mungkin ya belum peaceful Om Adit. Kadang kesel sendiri aja sama orang yang menyebalkan ini gitu. Cuman emang sebaik itu, dan akhirnya secara perlahan jadi mindset aku aja, oh ya people come and go. Jadi kalau kita udah berbuat baik jangan mengharap lebih sama orang itu, yang udah berbuat baik, kalau dia mau kayak gitu ya udah. Dan itu benar-benar terjadi sama Om. Tapi kan orang dengan karakter seperti itu rawan dimanfaatkan, rawan menjadi korban, rawan disalahkan. Ya pokoknya begitulah, rawan jadi nggak enak posisinya. Nah, the thing is, Om Adi tuh tahu, misalkan ada yang memanfaatkan atau apa tuh tahu. Cuman ya udah, kata Om Adi itu. Iya. Jadi maksudnya begini, kita kalau ada orang yang memanfaatkan kita gitu kan, sampai batas tertentu ya gitu. Artinya juga kalau ada orang meminjam sejumlah uang misalnya, dan ya itu masih terjadi di banyak teman-teman gitu ya, relasi. Kalau dia nggak pulangin, paling nggak pikiranku dia akan malu nih untuk minjem lagi. Nggak usah ditagih deh, dia yang penting dia akan malu dan dia akan pergi gitu kan, karena dia akan merasa punya beban gitu kan. Kalau aku berpikirnya, jadi ya biarin aja. Nah ini kejadiannya misal gini, ada 2 sahabatku yang menghilangkan mobilku, ya kan. Tapi aku tuh nggak bikin ribut, tidak jadi marah-marah atau gimana. Dan ternyata beberapa puluh tahun kemudian dia kemudian memberikanku pekerjaan yang nilainya jauh lebih besar daripada mobil yang hilang. Karena aku tidak akhirnya jadi bermusuhan sama dia, tetap bekerja sama. Dan dengan prinsip kayak gitu, aku selalu ngerasa orang-orang yang mungkin saat ini merugikan kita, jangan dimusuhi. Ya, asal tahu aja, dianya yang akan pergi dari kita karena malu. Tapi suatu saat ketika memang jodoh dia balik lagi, bisa jadi dia balik dengan kesadaran bahwa aku pernah merugikanmu dan saatnya inilah aku untuk membantumu, bisa kali gitu. Mungkin. Jadi aku tidak berpikir untuk bermusuhan dengan semua orang. Biarin aja gitu. Kak Adit pernah marah nggak sih? Jangan jawab. Nah, pernah marah nggak? Ini bisa ada yang udah ngelihat nih perjalanan hidupnya. Kalau Om Adit, jadi Om Adit orang yang seperti tadi ceritanya ini, kalau beliau sudah marah, which means yang nggak beres orang itu sebenarnya. Karena nggak pernah, jarang marah, jarang lah. Maksudnya marah pun kalau emang udah bener-bener berlebihan, kelewatan banget. Jadi kalau misalkan dia udah kelewatan banget, Om Adit bisa marah, masih bisa, tapi bisa dihitung pakai jari mungkin, jarang banget. Tapi dan ya itu bisa segera selesai. Nah itu lupa aja abis itu. Marah nih, oh ya udah, gitu. Jadi ya itu artinya ya udah boleh marah, kita boleh marah kok. Bukan berarti aku juga
seperti malaikat yang nggak boleh marah. Marah sih marah, tapi aku nggak mau berpanjang-panjang karena itu akan ngerusak otakku sendiri, energiku sendiri, bikin capek hati sendiri. Ya udahlah gitu. Kalau dimarahin dia minta maaf ya udah selesai gitu. Oke. Aku pernah dimarahin dulu karena pulang malam tapi masih kecil, masih SMP kayaknya. Oke. Jam berapa ini? Wah, udah cuman gitu aja udah ngeri aku. Udah getar. Saking itu bukan karakternya, berarti Iya. udah kelewatan Itu banget. berarti udah ya. Itu waktu itu sama Salma juga ada anak-anak angkat yang cewek-cewek waktu itu. Kita pulang malam memang bandel sedikit. Ternyata aku sangka udah tidur karena biasanya sudah tidur. Ternyata turun dari tangga, ini jam berapa? Wah, masih bangun. Tenet. Nanti ditungguin. Jadi selain Diza tuh ada yang tadi disebutin Salsa, Salma, itu juga anak-anak yang istilahnya Dari kecil ya. sama aku ya kan. Sekolahnya juga waktu itu sama-sama aja ya. Kita sama-sama waktu itu homeschooling. Aku homeschoolingin gitu, dan alhamdulillah melihat mereka sukses sekarang kan, bekerja di mana-mana, alhamdulillah senang. Ya. Jadi Salma itu yang satu udah di luar negeri kerjanya, satu jadi artis. Jadi Di sanggar itu ya, hanya kadang aku ngelihat anak-anak yang masuk sanggar tuh masih yang malu gitu ya. Kemudian masih pegangan tangan mamahnya, nggak berani tampil. Setelah beberapa bulan berlatih di sanggar, lalu mereka bisa tampil di panggung. Di sanggar tuh ada panggung kecil, mereka berani tampil. Itu aku bisa meneteskan air mata diam-diam, karena ngerasa kayak yes, gue berhasil nih, aku berhasil untuk bisa membangun percaya diri anak ini. Seneng gitu loh. Itu tak ternilai gitu ya. Melihat anak yang awalnya pemalu, kemudian akhirnya secara bertahap berproses untuk menjadi berani tampil, bisa bersosialisasi. Itu wow, keren banget, seneng banget gitu loh. Dan aku dulu salah satu yang pemalu ya, Man. Dulu nggak mau sanggar dulu, cuman di samping Om Adit atau lilin kecil kan, kalau sebelum sanggar pasti ada himnenya kan, lilin kecil di samping ditarik sama Om Adit, masih nggak mau. Justru aku dapet iklan dulu pada saat itu baru mau latihan. Kebalik. Kak Adit, Sanggar Ananda ini kan aku bisa katakan sebagai salah satu sanggar legenda lah di Indonesia. It's a legend. Menelurkan tidak satu, dua, banyak sekali nama-nama besar di sana. Kalau boleh berbagi satu dua cerita dari nama besar itu dan bagaimana proses yang mereka jalani, sharing dong ke kita. Ya, jadi ada almarhum Olga dan Ruben ya. Ya, itu mungkin salah dua nama yang aku tahu dari kecilnya, dan mereka bagaimana berjuangnya di dunia entertain gitu. Ada satu peristiwa di mana mereka casting di sebuah PH besar. Ya, mereka masih betul-betul memulai karirnya lah. Tapi belum casting tuh udah disuruh pulang karena katanya mukanya jerawatan. Suruh dandan lebih rapih segala macam. Nah, mereka tuh ngelapornya ke aku nangis gitu. Ya kan. Jadi aku bilang ya itu proses gitu. Ya artinya apa yang mereka katakan dunia entertain, ya mereka mungkin pengen penampilan yang lebih bersih ya kan. Itu kan jadi kritik yang membangun buat mereka. Nah, jadi buat dua nama besar itu yang kemudian ya sayangnya Olga sudah dipanggil, tapi Ruben itu luar biasa kedekatannya dengan aku. Dan kemarin pas ulang tahunku, Ruben, Diza membuat pesta kejutan yang gedung besar dengan berbagai macam ya kemeriahan pesta ya kan, undangan ratusan orang yang tiba-tiba alumni semua ada di situ, dan aku waktu itu diundang sama Ruben untuk Adit datang untuk meeting. Boro-boro makan malam atau Iya, apa nggak mau meeting. malam itu Dan meeting disuruh pakai pakai baju hitam karena katanya klien yang akan ngajak ngomong ini penggemar warna hitam gitu. Ruben. Iya. Akhirnya ya udahlah aku ikutin. Begitu masuk ke dalam ruangan itu, bang, panggung dengan nama Aditya Gumai. Semua bangku-bangku, semua alumni datang. Dan tiba-tiba aku dipakein jas. berubah baju. Ganti saat itu.
itu kerjaan dari Ruben dan Diza serta timnya. Aku ngelihat, oke, ini keluarga keduaku yang memang mereka mungkin ungkapan terima kasih atau apa ya. Tapi pastinya dari seorang Ruben yang aku tahu betul dari awal mula karirnya, ini bentuk ucapan terima kasih yang aku sangat hargai banget pastinya. Bagaimana sih rasanya menjadi seseorang yang bisa menjadikan someone dari zero menjadi hero? Someone yang awalnya bahkan tidak mempercayai dirinya sendiri, tapi sekarang bisa dikatakan ikut membimbing yang lainnya juga. Sebagai orang yang ikut dalam proses itu dan banyak yang mengalami proses itu, bagaimana sih rasanya? Pastinya luar biasa ya, karena aku tuh bisa membuktikan gitu kepada siapapun ya, bahwa kekuatan bakat dari anak-anak yang berlatih di Sanggar itu bisa sama hebatnya dengan kekuatan ijazah. Artinya mereka ketika belajar di Sanggar itu mungkin awalnya cuma sekedar penyaluran hobi dan bakat, tapi kemudian akhirnya menjadi profesi dan pilihan hidup gitu. Dimana mereka juga kuliah gitu, tapi akhirnya lebih banyak mendapatkan penghasilan karena bakatnya gitu. Jadi ya buat saya pribadi ini menjadi pembuktian bagi semua orang bahwa kalau mau bersungguh-sungguh mengembangkan bakat kita, ya benar-benar fokus untuk bisa menyiapkan yang aku selalu sebut senjata kedua dalam hidup. Senjata pertamanya ijazah. Ya, senjata keduanya dalam hidup bisa jadi senjata kedua ini yang terpakai gitu. Jadi ya itulah. Kalau semua yang menonton acara ini memiliki mimpi, cita-cita, cari passionmu dan jadikan itu senjata keduamu dalam menghadapi hidup. Gitu. Ya. Relate kalau anak sekarang bilang. Relate. Hanya berasa nggak sih? Nggak tahu apakah dunia ini balik wawancara boleh ya? Kita ngobrol ya. Kita kan dari hati ke hati. Oh iya. Jadi hanya berasa nggak dari perjalanan karir di dunia entertain itu lebih banyak penghasilannya dari bakat dan bukan karena ijazah. Berasa ya? Nah itu dia. Jadi ini apalagi udah dunianya nih, dunia sosial media, di mana semua orang bisa berkarya, berkreasi. Ketika kantor-kantor, dunia pekerjaan mungkin masih belum bisa menerimamu, ya berkreasilah gitu. Ya. Bersyukurlah sekarang kita punya wadah yang lebih luas, yang bisa kita kontrol sendiri. Kalau dulu kan kita di bawah kendali orang-orang yang memiliki modal usaha. We have our own channel lah. Yes, that's right. Kalau tadi aku mendengar Kak Adit bilang anak-anak ini adalah keluarga kedua. Sanggar ini adalah keluarga kedua. Kalau boleh diterjemahkan menjadi sebuah kalimat atau beberapa kalimat juga boleh. Apa sih arti Sanggar Ananda untuk Kak Aditya Gumai? Ya. Yang pasti Sanggar ini menjadi rumah bagi banyak anak muda, anak-anak untuk bisa mereka berkreasi di tengah proses hidupnya, di tengah kebingungan akan jadi apa aku nanti gitu ya. Tapi siapapun yang datang dari manapun, dari luar kota, kemudian datang ke Jakarta, ke Sanggar itu selalu diterima. Mereka langsung memiliki rumah kedua gitu kan. Dimana bukan cuma rumah tapi juga langsung punya keluarga. Di Sanggar itu kan amat sangat ditanamkan pada semua anggota untuk tidak melihat orang karena latar belakang agamanya atau latar belakang apakah dia dari suku, ras mana, sangat dilarang. Kita semua di Sanggar itu harus benar-benar yaitu memancarkan welas asih udah pasti. Menerima, jangan sekali-sekali memandang remeh orang lain karena kita tidak tahu dia akan jadi apa ke depannya. Mungkin jadi dia akan penolong kita. Itu yang terjadi.
Saya nggak tahu nasib seorang Olga, Ruben, ataupun juga anak-anak yang muncul dari Sanggar Ananda, Oki Lukman, dan sekarang yang terbaru ada Umi Kwari, ada Dafarik ya. Dan Dafa. Yang saya tahu waktu mereka masuk di Sanggar, mereka lah yang akhirnya mengangkat derajat keluarganya, gitu. Ya. Sekarang kalau aku tanya ke Disa, arti Kak Aditya Gumai untuk Disa. Arti Om Aditya Gumai buat aku everything sih sekarang. Apalagi di fase, aku pikir karena tahun ini juga aku baru kehilangan papa kan, sahabat Om Adit juga itu. Jadi kayaknya aku menyadari lagi, kayak emang saatnya untuk back to my home bersama Om Adit. Tadi sempat ke Bali kerja. Aku sempat pergi ke Bali 8 bulanan lah. Dan akhirnya aku balik ke Om Adit dan aku ngerasa udahlah sama Om Adit, dan this is my father now literally, karena yang papa itu sudah tidak ada, jadi emang udah my dad is him for now. Dan aku harus seorang yang selalu sibuk. Semua info tentang sekolah di luar negeri itu memenuhi DM-nya Diza. Selalu di DM. Aku pengen banget, dia ini kan punya kemampuan berbahasa asing yang baik banget ya. Yuk, kalaupun mau mencoba kehidupan, sekalian kamu harus coba hidup mandiri di negeri orang. Ya kan, nggak usah pusingan mengenai biaya gitu kan. Yang penting kamu mau berangkat ke sana gitu kan. Karena aku pengen dia belajar hidup yang sebenarnya di sana. Bentar. Ya. Ini agak berbeda dengan banyak konsep orang tua nih. Ya. Kalau orang tua kalau bisa malah anaknya nempel terus. Dan Disa ini lagi memutuskan untuk hadir dalam kehidupan Kak Adit loh. Tapi Kak Adit malah kayak Ya. mendorong dia untuk, walaupun kedengarannya bagus sih, untuk melihat dunia, belajar hidup. Tapi agak bertolak belakang. Karena potensi dia itu di atas rata-rata. Ya, kemampuan dia public speakingnya ya dengan bahasa Inggris. Jauh dari Kak Adit. Ya, tapi aku tidak bisa kontrol kan. Aku yang nyaran sih paling ke Australia, New Zealand, iya. Tapi kebetulan di sana banyak teman sih. Dan selalu bisa ngawasin dia. Dan sebenarnya selalu Om Adit bilang, suatu saat juga pasti Om Adit jadi ke sana. Dan aku pikir yang tadi, sejauh manapun aku melangkah, home is Om Adit. Jadi kayak tetap sadar. Karena aku pengen dia punya pergaulan yang juga lebih internasional, ya kan. Dia punya bakat akting yang luar biasa. Dia selalu bermimpi bisa main di film-film luar ya, di Hollywood atau apa, dan aku rasa itu sangat mungkin, sangat bisa dicapai. Tapi kamu juga bisa mulai masuk ke dalam sebuah masyarakat dunia gitu sebenarnya harapannya ya. Kak Adit ini dalam banget ya. Dalam arti kata gini, rasa cinta terhadap para anak-anak ini semua, tidak hanya Diza tapi semua anak-anak dari Sanggar Ananda itu dicintai dengan benar-benar sepenuh hati. Dibuktikan dengan setiap tindakan, kata-kata, pola pikir, semua itu jadi pembuktiannya. Tapi tidak memiliki rasa memiliki. Bukan berarti ini adalah milik saya. Bahkan kalau itu diperlukan untuk dia lebih berkembang adalah meninggalkan saya, it's okay. Iya, betul. Kebahagiaanku kan memang melihat semua orang yang di lingkunganku, anggota Sanggar dan juga DJ itu maju. Please, majulah kalian. Ya, semua karyawan juga yang di kantor saya selalu bilang, oh jangan diam di kantor ini aja, karena harus punya juga usaha lain, mengembangkan usaha. Kalau perlu permodalan untuk bikin usaha UMKM atau apa, yuk ngomong, ayo apa yang mau dibikin, gitu. Selama kalian maju, siapapun itu, aku senang, gitu. Kak Adit pernah merasa kehilangan ya? Ada nggak momentum pernah merasa kehilangan? Ya, ibu paling ya, ibuku pendongeng yang luar biasa itu, ya. Ya kembaranku juga, tapi ya lagi-lagi kan memang
semuanya berjalannya dengan waktu kan akan sembuh ya, kehilangan itu. Tapi buat semua yang masih memiliki orang tua gitu, rajin-rajinlah menelpon kalau kalian jauh, menurut aku. Kenapa? Karena suatu hari suara itu tidak akan didengar lagi. Walaupun hubungan dengan orang tuanya nggak baik. Hubungan dengan orang tua yang baik, doakanlah. Doakan aja. Doakan. Artinya orang tua juga manusia biasa. Kalau memang ternyata kamu mendapat sebuah contoh yang menurut kamu itu bukan orang tua yang baik, berjanjilah bahwa kamu akan menjadi orang tua yang baik nanti. Ya, putus mata rantai itu. Dan jadi manusia yang baik, bukan malah mewariskan ketidakbaikan itu kepada keturunan. Ya kan? Kebersamaan dengan orang yang dekat dengan kita secara hati bisa dalam bentuk apapun. Mas Aditya Gumai dan Disa tuh membuktikan kedekatan layaknya ayah dan anak bisa tercipta karena perjalanan kisah hidup yang dilalui bersama. Sebelum menuju ke Mas Adit dan juga Disa, ini ada satu buku nih yang menarik saya dari tadi di depan. Mas Adit, ini buku apa ya? Sanggar Ananda. Iya. Langkah muda belajar seni peran dengan metode 7C. 7C. Itu belajar si pertama konsentrasi, si kedua imajinasi, si ketiga ekspresi, si keempat itu ada kodenya gini, intonasi, si kelima artikulasi, si keenam itu improvisasi, dan si ketujuhnya adalah eksplorasi. Oke. Ini metode ini dalam perjalanan karirku sebagai penulis skenario, sebagai juga yang meng-create berbagai macam pertunjukan, aku menemukan satu metode yang disebut 7C yang cukup mudah untuk dipahami oleh anak-anak dan remaja untuk mempelajari seni peran gitu. Dan fun fact-nya, aku sebagai aktor akhirnya terbiasa dengan metode itu. Kalau dilakukan secara berurutan tadi, beneran kepake konsentrasi dan lain-lain, akhirnya bisa berakting dengan baik dan benar sih. Kalau ini pertanyaan yang mungkin terdengar kelewatan dan tidak enak, tapi mohon maaf kalau tidak berkenan merespon, it's okay. Kalau Mas Adit tidak lagi ada di dunia ini, bagaimana nasib Sanggar Ananda? Ada Diza, ada tim lain yang juga aku percayakan untuk melanjutkan Sanggar Ananda, dan karena Sanggar Ananda itu memang juga dikenalnya lebih kepada dunia seni peran ya, belajar acting, aku mengeluarkan buku ini sebagai panduan gitu. Jadi ya semoga terus berjalan dan Sanggar Ananda tetap menjadi rumah kedua bagi siapapun yang memiliki passion di bidang seni. Dari Papua sampai Merauke, kalau ke Jakarta ingin mengembangkan bakat, cari aja Sanggar Ananda. Insya Allah itu akan jadi rumah kalian gitu loh. Selama ini saya pikir tuh Sanggar Ananda itu isinya adalah hanya, jadi bahasanya menggunakan kata hanya untuk mengembangkan bakat tok ya, layaknya sanggar-sanggar. Tapi hari ini saya belajar Sanggar Ananda itu bukan sekedar tempat membuka cangkang hidup, tapi untuk mendapatkan a safe place for all the kids. That's right. Ya, menjadi rumah kedua ya bagi siapapun. Ya ada beberapa anak remaja yang juga merasa mungkin kurang nyaman di rumahnya ya. Nah, anak yang dari keluarga broken home, yang jauh dari keluarga juga mungkin karena perantauan. Maka sanggar itu selalu, di sanggar tidak pernah ditutup 24 jam pintunya. Nggak pernah ditutup. Apapun yang mau datang, persilahkan. Mau datang tengah malam atau apa, selalu ada kamar-kamar di ruang atas itu yang mereka bisa masuk. Mereka mau mandi, mau apa, ada. Jadi 24 jam tidak pernah ditutup. Ada CCTV pasti. Tapi saya emang dulu tidak terbiasa menutup pintu Sanggar Ananda. Karena saya tahu tengah malam bisa jadi ada anak-anak muda atau siapapun yang kemalaman dari jalan, entah itu dia pulang syuting, entah itu dia
Kalau pulang ke rumah malam mungkin sudah dikunci, maka pintunya Sanggar Rendah tidak pernah dikunci. Gitu. Ya. So far sih aman. No, pikiran saya justru bukan di situ. Ya. Tapi untuk bisa menyediakan wadah seperti itu dan legacy yang Kak Adit bangun sekarang, bisa kamu siap nih kalau next diserahkan ke kamu untuk dilanjutin? Insya Allah sih siap Kak, karena sebenarnya seperti yang Mbak cerita, aku kan ikut latihan, so aku dekat dengan anak-anak yang remajanya, dan mereka juga ngerasa kedekatan sama aku, dan alhamdulillah mereka suportif, selalu menganggap aku pemimpinnya dari mereka gitu. Jadi aku pikir mereka juga dengan kisah-kisah yang rata-rata, ini Om Amit juga mungkin baru tahu, kemarin tuh baru aja, jadi anak-anak mudanya tuh pada punya grup yang remaja teater kaula mudanya kelas C-nya lah ya, punya grup kita, dan selalu abis sanggar pasti kan kita main, dan sekarang ini akhir-akhir ini lagi sering main sama Om Adit langsung gitu, main, dan mereka langsung kayak, aduh gue nggak mau pulang deh, kapan ya ketemu lagi, aku kapan ya ketemu lagi sama kalian gitu. Mereka ngerasa udah benar-benar ngerasa rumah keduanya lagi di Sanggarananda. Itu emang dari dulu sih, dari zaman Olga Ruben juga pulang selesai latihan tuh lebih nyaman untuk berlama-lama di Sanggar, dan kalau diizinkan boleh nginep gitu kan. Dulu ada masa di mana zaman almarhum Olga Ruben dan Cika Waode, Lia Waode dan sebagainya. Itu kalau pulang Sanggar hari Minggu itu pasti pada rombongan pada maunya ke vilaku yang di puncak gitu. Dan di situ bisa sampai, karena mereka udah selesai sekolah juga, itu bisa sampai Rabu. Hanya untuk seru-seruan ya kan. Mereka boleh curhat sesama temennya, ngobrol, mereka boleh main apapun, games-game yang sekonyol apapun gitu. Improvisasi gak berhenti gitu. Jadi ya itu yang selalu terjadi sepanjang hidupku gitu. Selalu ramai dengan mereka yang pengen punya rumah kedua gitu. Rumah kedua untuk semua anak-anak. 24 jam membuka untuk mereka agar tidak pernah merasa sendirian dan merasa tidak punya tempat dimanapun itu. Disa, kamu tadi cerita bagaimana perjalanan hidup kamu sampai kamu akrab dengan Om Adit. Pernah terbayang nggak bagaimana jika fase hidup kamu saat you are alone, kamu lagi kelam, dan di situ tidak ada sosok Om Adit? Pernah Kak, selalu jadi bahan renungan pikiranku juga, karena banyak aku sudah mengalami fase kelam itu beberapa kali, dan memang pasti ada Om Adit di situ. Om Adit adalah orang paling pertama yang panik dan khawatir, even kalau aku segede ini, kalau misalkan anxiety aku kambuh, overthinking kambuh. Luka masa kecil masih kebawa ya, dari produk keluarga yang boleh dibilang broken home gitu kan. Adanya kesaksian masa kecil terhadap keributan-keributan atau apapun itulah istilahnya, KDRT atau apapun itu masih kebawa gitu ya. Dan selalu ingatnya Om Adit, so kalau gak ada Om Adit mungkin ya I might have to end it all aja gitu misalnya, kalau tidak ada Om Adit. Segitu kelam. Segitunya. Segitu menguatkannya Om Adit, dan apa pentingnya lah kehadiran Om Adit ya. Ya, karena memang ada masa-masa aku harus terus menjaga, menata hatinya dari luka masa kecilnya. Ya, itu tadi ada bagian-bagian yang harus aku terus awasi gitu ya. Jangan sampai misalnya tadi terjadi sesuatu yang fatal dengan dia, dengan anxiety-nya dia gitu. Ya so far sih menurut aku dengan bertambahnya usia dia sudah jauh lebih dewasa sekarang. Itu sebab aku pengen keluarlah, lihatlah dunia lebih luas gitu ya. Ayo belajar mandiri untuk bisa ya kamu bekerja di luar, kamu memiliki lingkungan yang mungkin juga lebih terbuka gitu ya.
Itu yang membuat saya tiap hari pasti mengirimkan DM tentang berbagai sekolah di luar negeri buat Iza. Apa yang masih menjadi kekhawatiran yang dimiliki oleh Kak Adit terhadap Disa? Kekhawatiran, yang pasti dia harus terus menemukan orang yang tepat sih sebenarnya. Karena kalau sampai dia menemukan orang yang salah, yang kembali memperparah luka masa kecilnya, itu yang aku juga khawatir gitu. Tapi ya itu tadi, sekarang dia sudah kembali ke Sanggar setelah sekian bulan mencoba untuk menjadi orang yang sebenarnya tujuannya sih bagus. Karena waktu dia ngomong sama aku, dia pengen mencoba mandiri, kerjaannya juga bagus sebenarnya di Bali sana gitu. Tapi saya bilang juga, kamu punya passion di bidang acting kan juga besar. Dan bakatnya Diza di bidang acting gak main-main. Sebagai pengajar acting aku bisa melihat kemampuan Diza itu jauh di atas rata-rata. Dan dia bisa banget berprestasi di dunia seni peran, bukan hanya di Indonesia. Apalagi dengan kemampuan bahasa Inggrisnya dan sebagainya. Jadi aku bilang ya, ketika dia nanti menemukan betul-betul pembuktian bahwa dia memang bisa meraih apa yang dia impikan sebagai seorang aktor, aku rasa dia akan jauh lebih baik gitu. Ya kan? Dia akan merasa yes, ini aku mencapai dan bisa membuktikan bahwa aku bisa berhasil di bidang yang aku pilih. Karena my biggest dream, mimpi terbesarku orang Indonesia pertama yang menang Best Actor di luar. Amin. Di Oscar ya. Amin. Siapa tahu Kak-nya jadi saksi, Tak ITV jadi saksi. Malaysia udah ada kan akhirnya kan. Ya, akhirnya udah ada Michelle Yeoh. Nah, sekarang Indonesia geser dikit dong, geser dikit. Ingin lagi semoga gitu. Ya. Insya Allah ya. Amin. Amin. Sebelum saya kesini, kalau tadi Kak Adit menyampaikan kekhawatiran yang masih dimiliki kepada Disha adalah takut menemukan orang yang salah yang akan membawa ke jalur yang tidak baik. Kalau dari pihak Disha sendiri, ada nggak sih kekhawatiran atau kecemasan? Aduh, Om Adit jangan sampai apa? Sering terjadi kalau. Masa? Dan aku bukan orang yang takut untuk menyembunyikan ekspresiku ke Om Adit. Karena kadang-kadang kalau banyak kok, aku dari kecil tuh emang dibilang jealous kalau ada yang dekat sama Om Adit. Iya. Ponakan-ponakanku yang asli aja tuh kalau pas datang ke rumahku dan ada Diza lagi rame-rame kan langsung meluk, oh Om Adit gitu ya. Aku bisa melihat tuh Diza di pojokan melihat dengan mata julid. Gitu. Jadi dari kecil udah ada gitu. Nah kalau makin besar aku lebih khawatir ya yang kayaknya bilang sih, takutnya takutnya ada orang-orang yang merugikan Om Adit lah. Ya. Cuman akhirnya pas makin besar lagi aku ngeliat Om Adit tuh tahu itu sebenarnya. Jadi kayak sudah Om Adit tahu kok gitu. Jadi aku percaya aja sama Om Adit. Kamu ingin melindungi. Sebenarnya mau melindungi. Cuman dulu memang aku barbar aja cara. Maksudnya kayak menunjukkan aku nggak suka sama nih orang. Cuman kalau sekarang kayaknya silahkan. Karena aku tahu Om Adit sudah tahu itu. Jadi ya sudah. Iya. Jadi aku dengan orang seperti itu kan asal tahu ya. Dan aku akan juga bukan berarti yang akan terus menjadi orang yang bersedia dimanfaatkan. Pastinya kan tahu ada batas-batasnya. Itu tadi kalau ada mau menguji orang itu dapat dipercaya atau tidak. Kalau dia perlu uang, pinjamin aja, nggak usah. Tapi kalau dia minta misalnya 1, kasih aja setengahnya. Mau nggak dia balikin? Kalau dia tidak kembalikan, ya sudah, itu pembuktian bahwa kamu tidak dipercaya. Dan dia sendiri yang akhirnya pergi dari hidup kita, malu. Segitu aja nilai lo, gitu. Iya, segitu aja ya. Nilai. Saya tuh merasakan rasa mencintai dengan ketulusan yang luar biasa besar, tanpa berharap apapun, melainkan hanya kebaikan dari kesempatan hari ini yang dimiliki oleh Kak Aditya Gumai dan juga Disha. Dan saya penasaran, kira-kira kalimat apa yang akan diambil oleh Kak Adit dan juga Disha yang akan menjadi pemancing rasa dari hati mereka masing-masing kepada satu dan yang lainnya. Siap. Coba. Kira-kira apa ya? Jangan dibuka dulu ya Kak. Oke. Jadi saya.
Oke. Oke. Thank you. Oke. Jadi kira-kira siapa dulu nih yang mau buka? Mau Disa dulu atau Kak Adit dulu? Bebas. Oke. Madit. Ya, Disa dulu deh. Kak Adit udah Oke, sabar nih, sabar. Paling enak lagi orang lagi udah mulai pengen terus tahan. Iya. Oke, aku Oke. buka ya. Ini adalah rasanya Disa untuk Kak Adit. Oh. Maaf jika selama ini Diza masih bandel dibilangin ya. Bukan bandel sih, rebel, lebih ke rebel. Maaf jika Diza masih rebel. Sebenarnya kemarin memang tujuannya mau membuktikan sih sebenarnya. Pada akhirnya mau membuktikan ke kaum Madit bahwa Diza bisa sendiri, survive mandiri, bisa melakukan yang Om Madit inginkan sebenarnya. Mau meyakinkan itu. Jadi maaf jika selama ini rebel, tapi sebenarnya itu untuk pembuktian kepada Om Madit. Yes, oke. Dan ya syukurlah Diza sudah kembali lagi ya, ke jalan yang benar. Bertemu lagi dengan saya gitu kan, dan tinggal lagi di Sanggar, dan saya lagi menyerahkan tugas buat dia. Saya lihat beberapa waktu ini dengan pengalaman kerjanya di Bali sebagai seorang markom ya. Markom dari sebuah perusahaan besar, bagaimana dia menangani. Sekarang saya lagi serahin dia untuk menangani promosi film terbaru yang saya buat, film Nia Kurniasari. Dan dalam beberapa hari ini saya perhatikan bagus, kerjanya bagus, terkoordinasi, dan dia sangat profesional. Ternyata ada juga ya sifat itunya ya. Saya lagi nungguin itu. Ini sifat orang tua secara general kan mau memberi ruang, tapi suka agak masih megang-megang. Ini baru kerasa akhirnya. Masa sih bisa serela itu, agak-agak. Nah, baru kerasa bahwa ternyata buat Om Adit ini sepercaya dan yakinnya tetap untuk pembuktian harus yakin dulu lingkungan tempat anaknya berada tuh udah aman dulu apa enggak. Dan sehat ya. Yes. Pastinya itu. Masih ada. Ya. Ya, dan Diza udah tumbuh dewasa sih menurut saya. Desember nanti udah 27, dan semoga ya dia bisa menjadi putra mahkota yang meneruskan Amin. kerajaan Sanggar Ananda ini istilahnya gitu ya. Amin. Karena dibutuhkan seorang pemimpin yang benar-benar welas asih, ikhlas, tapi juga punya kemampuan manajerial yang bagus. Dan itu dengan pengalaman kerja kemarin, dan itu juga yang menjadi alasan dia untuk pergi dulu keluar untuk sekolah dan bekerja supaya dia pulang nanti benar-benar matang untuk bisa menjaga nama Sanggar Ananda yang pada tahun 2026 nanti itu udah berusia ke 40 tahun. Saya dirikan di usia 20 tahun. Dan ya tahun ini udah 39 tahun Sanggar Ananda. Saya juga tidak mau kalau saya tiada, Sanggar ini juga tutup gitu ya. Tapi saya punya Diza sekarang dengan tim yang juga semakin bagus untuk mengelola Sanggar. Gitu. Apa rasanya sih ngomong itu kayak ngomongin warisan apa legacy itu harusnya gitu ya. Iya. Oke. Ya. Gimana nih Kak Adit? Oke. Terima kasih karena kamu selama ini sudah membuat Om Adit menjadi orang tua yang utuh. Aku tidak diberikan keturunan, dan aku merasa Diza akhirnya melengkapi diriku untuk menjadi orang tua yang bisa merasakan khawatir terhadap anak, cemas ketika anak sakit, memikirkan apa yang dia lakukan ketika sedang jauh, ya. Dan berharap besar bahwa Diza akan bisa menjadi penerus bagi semua usaha yang sudah kulakukan, proses yang sudah kukerjakan sekian puluh tahun ini. Jadi terima kasih sudah menjadi putra mahkota. Terima kasih ke sini. Gitu. Sebagai penutup,
Bisa silakan ucapkan rasa terima kasih langsung kepada Om Adit untuk pencapaian hingga detik ini. Terima kasih Om Adit telah menjadi justru sama bahasanya, telah menjadi ayah yang utuh buat Diza, ayah sebenarnya. Karena mungkin kalau nggak ada Om Adit, sisi sosok ayah sebenarnya itu belum tentu aku dapatkan. Terima kasih udah membentuk Diza jadi seperti yang sekarang, terlebih di entertain, jadi akhirnya bisa mewariskan bakat Om Adit juga, dan semoga kedepannya juga harapan Diza cuma satu, kedepannya bisa membanggakan Om Adit lagi lebih. Amin. Dan aku sekarang cuma pengen menempatkan diri bukan sebagai orang tua, sebagai kawan. Diza sudah dewasa, ceritakan apa saja seperti kamu bercerita pada kawan, karena saya tidak akan menghakimimu, ya kan? Saya tidak akan membencimu, selayaknya orang tua yang akan menerima anak apa adanya. Gitu. Satu dari Kak Adit, pesan untuk para orang tua di luar sana, karena Kak Adit kan bertemu dengan beragam anak dengan beragam cerita, beragam latar belakang, beragam kesulitan. Ya. Apa sih pesan untuk para orang tua di luar sana? Saya bertemu dengan ribuan orang tua Sanggar yang anak-anaknya belajar di Sanggar Ananda. Ada berbagai macam karakter. Tapi satu hal yang saya sangat berharap sekali, orang tua itu benar-benar bisa menjaga mental anak jangan sampai terluka. Karena kalimat yang diucapkan tanpa sadar mungkin membandingkan anak dengan orang lain, atau memaksa anak untuk bisa berprestasi sementara dia masih berproses, ya. Ketidaksabaran orang tua itu mungkin malah akan menjadi trauma buat anak di masa depan. Jadi please tetap menjadi orang tua sekaligus kawan yang memahami anak. Ya. Adit, terima kasih banyak. Sama. Bisa, terima kasih banyak. Thank you Kak, thank you. Kesempatan hari ini tidak hanya saya mengenal Kak Aditya Gumai lebih dalam lagi, tapi saya juga merasakan bentuk cinta yang lebih luas dari cinta yang selama ini saya bisa pahami. Bahwa cinta itu tidak harus berbentuk dengan nafsu, asmara seperti apa. Cinta kasih itu bisa menjadi satu bentuk ikatan kita dengan orang yang kita tidak pernah sangka, tapi menjadikan orang itu sebagai orang yang lebih kita pikirkan dibandingkan diri kita sendiri. Kebaikan dia adalah hal yang kita banggakan, kesedihan dia adalah hal yang ingin kita proteksi. Dan itu saya rasakan hari ini. Dan pesan dari Kak Adit itu sangat bagus sekali untuk para orang tua. Ya, tidak perlu menjadi orang tua secara langsung untuk bisa memiliki cinta kasih dan ketulusan yang seutuhnya. So, choose wisely. Tidak hanya terhadap pasangan hidup, tapi juga kepada sikap yang ingin kita berikan kepada siapapun. Walaupun kayak Diza bilang, emosi deh kalau ngeliat orang-orang kayak mau manfaatin orang. Tapi kita nggak pernah tahu ternyata Kak Adit memilih untuk memberikan kasih dari kejahatan ataupun keburukan yang ada di dunia ini. Dengan batasan logika tentunya ya. Terima kasih untuk pembelajaran ini. Terima kasih banyak. Sama-sama Anya, terima kasih Daai. Kita berjumpa lagi ya pemirsa di lain kesempatan. Sampai jumpa.